Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai isu eksploitasi sumber daya alam oleh asing. Oke, kita lihat langsung ya slide berikutnya. Ya, dari environmental screening yaitu kajian analisis yang melihat bagaimana lingkungan dampaknya terhadap isu-isu tersebut. Oke, yang pertama ada globalisasi. Tentunya isu eksploitasi sumber daya alam oleh asing ini tidak lepas dari adanya globalisasi ya. Karena dengan adanya globalisasi, negara manapun, orang manapun, dari manapun bisa dengan mudahnya mengunjungi dan bertransaksi dengan negara lainnya atau dengan orang dari negara lain. Kemudian teknologi ya, teknologi juga mempengaruhi dalam eksploitasi sumber daya alam ini ya. Semakin canggih suatu negara, semakin dia bisa mengeksploitasi, mengeksplor apapun yang ada di dunia ini, sehingga teknologi juga berpengaruh ya terhadap isu-isu ini. Kemudian sosial budaya ya, tentunya sosial budaya ini juga berpengaruh karena budaya kita itu masih alami, sementara yang lain masih ya, negara lain maksudnya sudah modern. Jadi eksploitasi secara berlebihan oleh negara asing itu menjadi tidak terelakkan ya. Kemudian dengan adanya ketimpangan tersebut terjadilah kompetisi gitu. Mana yang maju, mana yang berkembang dan sebagainya ya. Jadi terjadilah eksploitasi tersebut ya. Kemudian dari segi ekonomi juga berpengaruh ya, seperti tadi ada yang maju dan berkembang, sehingga mungkin yang negaranya lebih maju bisa menjadi suatu pembaharu gitu di negara yang memiliki sumber daya alam namun biaya untuk mengelolanya tidak ada atau kurang ya. Oke, isu selanjutnya ya, yaitu isu impor barang ya. Isu impor barang ini kita analisis menggunakan metode pentahelix atau akademisi, bisnis, pemerintahan, masyarakat, dan media. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ABCGM ya kalau nggak salah. Akademisi, bisnis, C-nya itu community, kemudian G-nya government, dan M-nya itu media ya. Dari segi akademisi ya, seperti tadi intelektual, kemudian banyaknya sumber daya manusia yang bisa mengelola impor-impor barang tersebut, pastinya akan berpengaruh besar ya terhadap impor-impor barang. Kemudian dari bisnis, segi bisnis, pasti ya, karena ada negara yang mungkin sumber daya alamnya berlebih tetapi rakyatnya sudah bisa terpenuhi, maka bisa diekspor sehingga terjadilah impor barang dari luar ke dalam. Kemudian dari pemerintah juga melakukan beberapa diplomasi terkadang dengan cara mengimpor barang ya. Dari segi community, tentunya negara yang kecil namun maksudnya perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduknya yang tidak seimbang pasti akan menyebabkan terjadinya impor barang ya dari luar negeri. Kemudian dari media massa juga, dengan adanya pertukaran informasi, masyarakat jadi ingin mencoba mungkin atau ingin menjajal bagaimana produk-produk dari luar sehingga terjadinya impor barang tersebut ya. Untuk materi selanjutnya kita simak bersama-sama ya. Selanjutnya, analisis pemecahan isu dengan metode USG. Analisis pemecahan isu dengan metode USG adalah analisis pemecahan isu dengan skala prioritas antara 1 sampai 5. Interval penentuan prioritas ini terbagi menjadi 5, yaitu angka 1 artinya sangat tidak mendesak, gawat, dan dampak. Angka 2 artinya tidak mendesak, gawat, dan dampak. Angka 3 artinya cukup mendesak, gawat, dan dampak. Angka 4
artinya mendesak, gawat, dan dampak. Angka 5, sangat mendesak, gawat, dan dampak. Untuk urgensi artinya seberapa mendesaknya suatu isu harus dibahas. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari kedua isu di atas, yang paling berisiko tinggi adalah eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh negara asing dengan kriteria U5, S5, dan G5. Proxy war mengenai eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang dikuasai oleh asing disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu dari sistem itu sendiri, yaitu kurangnya sistem pengawasan pemerintah, kemudian regulasi pemerintah yang masih pro terhadap asing, dan ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber daya alam. Dari segi kemampuan pun, penyebab terjadinya proxy war yaitu SDM Indonesia yang menjadi buruh kasar dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian SDM profesional yang masih banyak dikuasai oleh asing. Kemudian penyebab lain terjadinya proxy war dari segi lingkungan yaitu masih kurangnya pemeliharaan ekosistem terhadap lingkungan, mendatangkan bahaya dan bencana dan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga masih marak terjadi proxy war karena pengelolaan yang kurang baik di Indonesia. Kemudian dari segi keamanan terjadinya proxy war, pertama di Indonesia kurangnya standar keamanan, kemudian adanya perlakuan diskriminatif terhadap pegawai, dan juga kurangnya kesadaran memakai APD SEP. Dari beberapa penyebab tersebut, maka proxy war dengan eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang dikuasai oleh asing semakin meningkat dan mudah untuk dilakukan. Menjelaskan metode alternatif penyelesaian isu kontemporer proxy war dengan topik eksploitasi sumber daya alam dengan metode SWOT. Metode SWOT terdiri dari Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Yang pertama, Strength, yaitu memperketat peraturan mempertegas hukuman dan meninjau serta mengawasi secara langsung ke lapangan terhadap sumber daya alam. Yang kedua, Weakness, kurang pengawasannya pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, Opportunities, yaitu memberikan informasi dan edukasi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Yang terakhir, Threats, yaitu menghentikannya dengan transformasi ekonomi. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang analisis isu kontemporer proxy war. Terima kasih.